Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dira Siva Nurhaliza dengan NPM CB221110032 dari Prodi Bisnis Internasional semester 5. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vigo Satrio Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Integrated Marketing Communication yang telah mengizinkan saya untuk melakukan perbaikan nilai. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang content marketing dan advertising. Kira-kira mana ya yang lebih efektif? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, kalian pernah nggak sih tiba-tiba suka sama suatu brand tanpa sadar? Kayak misalnya, awalnya cuma iseng nonton video review skincare di TikTok. Besoknya malah check out produk itu. Atau kalian malah pernah kesel gara-gara iklan muncul terus pas lagi nonton YouTube. Nah, dua hal itu merupakan contoh dari content marketing dan advertising. Nah, dua-duanya ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan promosi produk, tetapi caranya beda banget. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mana yang lebih efektif, lengkap dengan contoh produknya biar kalian makin paham. So, tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari konten marketing dulu. Konten marketing ini adalah strategi pemasaran yang fokus bikin konten yang menarik, edukatif, atau menghibur biar audiens tertarik secara alami. Jadi mereka nggak langsung disuruh langsung beli produk, tetapi mereka dibuat penasaran terlebih dahulu. Misalnya nih, kalian pasti sering lihat brand skincare kayak Samtinch ataupun Skintific. Nah, mereka nih rajin bikin video edukasi di TikTok tentang cara menghilangkan jerawat. Mereka nggak langsung bilang, beli produk kami sekarang. Tetapi mereka ngasih tips-tips terlebih dahulu. Misalnya, 5 bahan skincare yang ampuh untuk jerawat. Nah, di akhir video nantinya mereka akan kasih rekomendasi produknya. Contoh lain, kalau kalian suka kopi, pasti kalian tahu kan kopi kenangan? Nah, mereka nih sering bikin konten relatable, kayak tentang meme drama percintaan, terus dikaitkan sama kopi. Nah, itu tuh konten marketing ya teman-teman. Mereka bikin audiens merasa terhubung dulu sebelum promosi langsung. Nah, konten marketing ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, membangun trust dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, lebih natural dan gak berasa dipaksa beli. Yang ketiga, bisa viral kalau kontennya relatable. Selain keunggulan, konten marketing juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, butuh waktu lebih lama buat hasilnya kelihatan. Dan yang kedua, harus konsisten bikin konten. Nah, jadi dari konten marketing ini nggak bisa langsung instan ya teman-teman. Kita harus konsisten untuk buat konten karena seperti yang kita tahu, ketika kita pertama kali membuat konten, belum tentu konten kita masuk di FYP TikTok. Nah, jadi semakin rajin kita membuat konten, maka semakin besar pula peluang konten kita muncul di FYP. Nah, dengan muncul di FYP, nantinya diharapkan konten kita dapat dilihat oleh khalayak banyak dan nantinya produk yang kita tawarkan di situ dapat diminati oleh para calon konsumen. Sekarang kita bahas tentang advertising. Advertising ini adalah iklan berbayar yang tujuannya langsung buat jualan. Kalian pasti sering pas lagi scroll Instagram atau YouTube, tiba-tiba muncul iklan diskon 50% untuk pelanggan baru. Nah, contohnya ini kayak brand Mrs. Glow atau Scarlett sering banget nih mereka pasang ads di Instagram dan TikTok. Jadi, kalau kalian pernah kepoin produknya, besoknya itu iklannya pasti bakalan muncul terus di feed sekalian. Nah, hal itu tuh terjadi karena mereka pakai sistem target ads. Atau contoh lainnya nih, kalian pernah lihat iklan Tokopedia atau Shopee yang tiba-tiba muncul di YouTube. Nah, itu juga advertising. Mereka nggak peduli kita butuh atau enggak, tapi mereka mau produknya dilihat oleh sebanyak mungkin biar ada yang tertarik beli. Advertising ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, hasilnya itu langsung kelihatan. Yang kedua, target audiensnya lebih spesifik. Dan yang ketiga, cocok untuk promo atau diskon launching suatu produk. Nah, dia tuh juga punya kelemahan. Yang pertama, begitu budgetnya habis,
ekspornya juga hilang. Dan yang kedua, bisa dianggap mengganggu kalau terlalu sering muncul. Nah, seperti yang kita tahu ya, karena jujur saya pribadi merasa terganggu ketika tiba-tiba lagi scroll SG, Instagram, ataupun TikTok. Nah, tiba-tiba tuh ada iklan yang saya merasa tuh saya nggak butuh iklan ini gitu. Nah, dengan adanya kelemahan ini, advertising tuh membuat para calon pelanggan tuh nggak nyaman dan nantinya bisa menyebabkan mereka malah lost respect terhadap produk yang kita tawarkan. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Mana nih yang lebih efektif? Jawabannya tergantung tujuan kalian dong. Kalau kalian mau bangun brand awareness dan koneksi jangka panjang sama audiens, konten marketing lebih cocok. Misalnya nih ya, kayak Erigo yang sering pakai influencer buat bikin konten tanpa kelihatan lagi jualan. Tapi kalau kalian butuh hasil cepat, misalnya buat promosi flash sale atau produk baru, advertising lebih efektif. Contohnya itu Lazada yang selalu pasang iklan pas 11-11 sale. Tapi kalau kalian mau hasil yang maksimal, cara terbaik adalah dengan kombinasi. Misalnya, kalian punya brand fashion. Nah, kalian nih bikin video tips mix and match outfit, dan ini tuh termasuk dari contoh konten marketing. Nah, dengan kalian mengebus iklan tersebut, kalian juga melakukan advertising. Nah, dengan melakukan kombinasi ini, maka cuannya pun akan makin banyak. Jadi, intinya konten marketing itu lebih halus dan organik, sementara advertising itu lebih langsung dan cepat. Kalian pilih yang mana? Atau kalian setuju cara terbaik adalah gabungan dari keduanya? Sekian edukasi yang dapat saya jelaskan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.